wabarakatuh. Selamat jumpa kembali ya di channel saya. Kali ini saya mau review tentang alat ini, pesanan dari Sulawesi Selatan, Bapak Haji Baharudin di Kabupaten Baru ya, Sulawesi Selatan ya. Jadi beliau ini pesannya tidak melalui aplikasi Shopee ya. Maksudnya beliau ini percayakan dengan saya, dia mengirim ya, transfer ya. Jadi alamatnya itu ya di sini ya, sini ada alamatnya. Oke, di sini saya mau kasih sedikit fungsi cara kegunaan alat ini ya. Jadi alat ini juga sudah dilengkapi dengan timer. Jadi di sini untuk sementara saya pakai aki kecil ya. Jadi alat semua alat itu, maksudnya alat yang dari 3 ampere, 5 ampere sampai 10 ampere itu aki tidak masalah. Mau aki kecil, aki besar, sampai aki 120 ampere pun ya tidak masalah ya. Dia semua bisa cocok, maksudnya bisa dipakai ya. Di ini saya pakai hanya aki kecil saja ini. Ini aki tangki biasanya, ini yang ukuran aki tangki. Jadi di sini kan sudah ada dilengkapi juga ini ya. Oke, saya jepitkan dulu. Oke, jadi ini kan sudah malam hari. Jadi ini saya posisikan auto. Nah, jadi kalau otomatis itu, jadi nanti ini alatnya akan hidup sendirinya ya. Saya coba jepitkan dulu ya. Kameranya saya geser sedikit. Oke. Nah, ini saklar posisi off. Tunggu dulu. Oke. Sekarang kita hidupkan ya. Jadi di sini saya belum memasang bolam ya. Ini bolam. Tapi di sini saya sudah pasang yang kawat sama tanah. Ini ada ya. Oke, terbalik. Oke, bagaimana reaksinya kalau tanpa bolamnya kita hidupkan alatnya? Jadi alatnya saya hidupkan dulu. Nah, itu alatnya sudah hidup. Oke, jadi ini ya, saya sudah sering berulang kali saya sarankan menggunakan bolam seperti ini ya. Ini mau 5 watt sampai 20 watt lah ya. Oke, bagaimana kalau tidak ada bolamnya, sementara kan alatnya hidup? Jadi ini ya, saya jelaskan. Ini kalau tanpa bolam, ini walaupun kalian pegang seperti ini setrumnya tidak keluar ya. Ini setrumnya tidak keluar, walaupun kalian pegang itu setrumnya tidak keluar kalau tidak ada bolamnya di atas. Nah, ini biasa kesalahan pembeli bertanya kenapa setrumnya tidak keluar, karena ini. Nah, jadi disarankan kita pakai bolam. Kalau misalkan bapak pakai di kejut ini, nah jadi kita pasangnya di kejut fitting ini. Nah, nanti kalau sudah kita pasang ini bolamnya, dia akan menyala sesaat, mungkin sekitar 1 menit dia menyala, kemudian dia redup lagi. Nah, itu dia sudah menyala, kita tunggu dia sampai redup. Kita tunggu dia sampai redup ya. Itu dia masih menyala sampai dia mati total ya. Diusahakan dia bolamnya harus mati total. Nah, kalau dia sudah mati seperti itu, ini setrumnya jangan dipegang. Ini yang ke kawat sama tanah ini jangan dipegang ya.
ini kalau sudah bolamnya mati seperti itu jangan dipegang. Ini kalau dipegang ini bisa-bisa tangan kalian bisa-bisa luka ya. Ya. Saya coba kita korsletkan ya. Nah, itu dia bolamnya akan menyala kalau kita korsletkan. Kita tunggu dulu dia redup lagi, dia mati ya. Nah, sudah mati, kita korsletkan lagi. Oke, kemarin kan juga ada yang bertanya, Bang, tolong dikorsletkan dengan lama, alatnya bisa tahan tidak? Oke, saya korsletkan lama. Sebenarnya saya sudah pernah buat video durasinya itu 30 menit. Alatnya saya korsletkan ya, karena kan kemarin ada juga yang bilang enggak tahan kalau korslet 5 sampai 3 sampai 5 menit. Nah, jadi saya kemarin bikin video durasi 30 menit. Rencana sih sebenarnya saya mau buat video itu satu hari. Cuman saya pikir siapa juga yang menonton satu hari ya. Jangan 30 menit, 5 menit saja orang nonton kadang bosan, kadang di skip. Nah, makanya sebagian orang nonton itu tidak paham cara kegunaan alatnya, karena mereka nontonnya itu skip ya, jadi tidak paham. Oke, jadi sekarang saya korsletkan dengan lama ya. Ini saya korsletkan. Nah itu, oke, tunggu lepas. Nah, kan kalau korslet bolamnya pasti kan menyala. Itu bolamnya kan menyala. Nah, begitu juga kalau pada saat pemasangan kawat, kalau bolamnya menyala seperti ini, nah itu besar kemungkinan cara pasang kawatnya kurang bagus. Istilahnya dia korslet sama tiangnya. Nah, jadi kalau dia bolamnya ada menyala sedikit, nah itu sebaiknya dilepas dulu. Kita periksa dulu, dicek dulu cara pemasangan kawatnya. Kemungkinan ya ada yang korslet, bisa jadi itu daun yang melengket di kawat atau ya segala macam lah. Tapi yang kebanyakan itu sering terjadi kawat korsletnya di tiang kawat, karena mereka tidak pakai isolator. Sebenarnya tanpa isolator juga bisa, cuman dari cara kalian ya, supaya bagaimana caranya supaya bisa tidak korslet dengan tiang lah, seperti itu. Oke, nah ini saya masih korsletkan ya. Oke, nah ini kalau inverter toko, kalau kalian korsletkan begini, saya jamin itu jangankan lama seperti ini, itu 1 menit saja tuh sudah rusak. Nah ini kita korsletkan lama. Jadi memang ini sebenarnya alat dirancang memang untuk khusus drum babi. Jadi walaupun dia korslet kawatnya memang tidak apa-apa ya, korslet kabelnya tidak masalah. Oke, itu yang kejutnya ya. Oke, selanjutnya lagi saya lepas dulu. Oke, nah kalau saya lepas kan bolanya langsung mati. Oke, kemarin kan ada juga orang yang kena setrum. Katanya alatnya sudah dimatikan. Oke, sekarang kita matikan alatnya ya. Nah, saya tidak matikan di sini, tapi saya matikan langsung cabut dari aki. Ini alatnya saya cabut dari aki ya. Nah, itu kan alatnya sudah mati. Nah, tapi saya sarankan ini jangan dipegang ini walaupun alatnya sudah mati, walaupun ini kita cabut dua-dua dari aki, ini jangan dipegang ini, karena ini alat dia menyimpan setrum. Nah ini ya, ini sementara kalian bisa lihat kan alatnya sudah mati. Nah ini saya korsletkan lagi ya. Nah itu tuh. Nah itu sampai dia masih, bahkan sampai masih lengket ya. Itulah apa ya, dia masih nyimpan ya, jadi jangan dipegang walaupun alat kalian sudah matikan, jangan dipegang. Oke, selanjutnya saya hidupkan lagi ya.
saya hidupkan lagi. Sekarang kita contoh lagi dengan yang sebelahnya karena ini kan memang alat ini kan dua fungsi ya. Nah, jadi sebelahnya juga begitu. Kalau misalkan tidak dipasang bolam, sebentar saya pindahkan dulu ke kawatnya ini. Mungkin sebaiknya saya gunakan pakai apa ya, pakai voltmeter ya, atau obeng tes. Sebentar, tunggu dulu. Oke, kita lanjut. Saya sudah sediakan voltmeter di sini ya. Oke, sekarang saya jepitkan dulu. Nah, bisa kalian lihat ya, ini kalau kita tidak pasang bolam ya, ini setrumnya tidak keluar. Jadi sarankan itu kita harus pindahkan dulu bolamnya. Nah, itu kan bolamnya langsung menyala ya. Ini tegangan yang keluar 260 ya. Nah, itu 260, beda sama listrik itu 220. Nah, ini dia 260. Oke, selanjutnya sekarang kita tes pakai obeng tes ya. Kita menggunakan obeng tes. Nah, kalau kita menggunakan obeng tes, ini yang merah sama yang hitam ini jangan dipegang salah satunya ini. Nah, beda sama listrik kalau negatifnya itu dia tidak menyetrum. Nah, kalau ini lain, ini walaupun negatifnya semua ada setrumnya ini, jadi jangan dipegang. Oke, sekarang saya tes pakai tes meter ya. Nah, kita bisa lihat, nah itu kan menyala. Tunggu, saya fokuskan dulu. Itu kan, ini sebenarnya bolam tes meter saya sudah mau rusak ini. Oke, nah, bolamnya menyala. Oke, saya lepas ya. Yang lagi, itu kan menyala. Nah, ini yang negatifnya ya. Nah, sekarang tunggu, kalian lihat, tunggu, enggak fokus ya. Nah, itu kan menyala. Nah, ini yang negatifnya. Sekarang kita tes lagi yang positifnya. Yang positifnya. Nah, itu kan sama. Jadi dia itu setrumnya istilahnya nggak ada negatifnya. Jadi semua itu mengalir setrum semua. Jadi memang ini bahaya. Ya. Oke, jadi di sini buat Bapak Haji Baharudin yang di Kabupaten Baru. Nah, di sini timernya saya sudah atur memang sesuai yang dipesan. Jadi nanti tinggal pakai ya. Dan chargernya juga saya sudah siapkan. Jadi sebentar saya packing, insya Allah besok saya kirim ya. Semoga tidak ada halangan. Oke, saya rasa mungkin sudah cukup sekian untuk video kali ini. Oke, terima kasih buat yang udah nonton juga. Semoga puasanya dilancarkan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.